Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Di malam yang penuh barakah dan bahagia ini, kita alhamdulillah sowan kepada Al-Habib Hilmi bin Ja'far Baragbah di kediamannya di Pujon, Malang. Ingin yang pertama, Bib, saya ingin kami khususnya tim ini silaturahmi. Yang nomor dua, ingin tabarukan barakah ma'antum. Yang selanjutnya kami ingin membahas banyak hal tentang kehidupan, tentang cerita masa lalu kita, terus tentang masa depan kita insyaallah, dan semoga kita dikumpulkan dengan guru-guru kita fi jannatil a'la ya rabbal alamin. Pembahasannya kita pengen yang ringan-ringan saja. Cerita tentang dulu kita di pondok gitu. Kan ana mantum kan dulu pernah sefatroh kan. Antum judud, anak kudamanya gitu. Itu jelas. Iya. Antum ingat gak kena pertama perjumpaan kita gimana? Perjumpaan pertama ya. Iya dulu itu. Antum dulu masuk Pujon tahun berapa antum? 2015. Akhir 2015. Akhir. 2005? 2015. Berarti ana mantum menangis tahun berarti ya? Lebih. Ana 2016 akhir antum. Iya, 2016 akhir. Itu gimana dulu antum ceritanya antum dulu? Antum sebelumnya itu mondok mana antum? Di Darut Tauhid Malang. Itu berapa tahun antum di sana? Itu 6 tahunan. Terus pindah ke Pujon itu. Ke Pujon, iya. Antum kenapa antum kok ke Pujon? Ceritanya gimana dulu itu? Ya, kalau diceritain ya panjang mungkin ya. Jadi beberapa novel nanti ya kalau cuma yang penting itu ceritanya itu, singkat ceritanya itu, kita itu dari kelas 4 SD. Ya. Digambarkan bagaimana ada sesosok manusia yang sangat-sangat istimewa. Ba'd Nabi ya, setelah Nabi Muhammad SAW, yang kita ngelihat fotonya aja, wah, hati itu bergejolak. Iya, berbunga-bunga. Bergejolak. Benar-benar kerasa kayak, ya Rob, diceritain seperti apa. Ada beberapa video lawasnya. Itu Abu Yazid Muhammad bin Alwi. Abu Yazid Muhammad. Ini foto-foto di Iya. Akhirnya singkat cerita, ya Allah, kita waktu itu di sana udah mau berhenti. Ingat kalau kita itu kepingin untuk mondok di sana. Ya walaupun belum takdirnya ya. Kedahulan nikah kalau ana. Alhamdulillah. Kedahulan nikah. Yakfina insyaallah ma barakatil abu ya insyaallah. Amin. Akhirnya berangkatlah kita ke Abi. Singkat cerita akhirnya kita di Abi tahun 2015 dengan persiapan yang benar-benar mantepnya hati. Ini udah nggak lama berangkat nih. Udah ada optimis ya, ini berangkat nih setelah ini. Niat baik kan seperti apa. Kok tahu-taunya nunggu lama. Dan kagetnya kita itu di Pujon, di Pondok Nurul Haramain yang diasuh oleh Abina wa Murabbi Rohina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin itu tidak sama dengan pondok sebelumnya. Kita yang udah jadi pengurus di Pondok Darut Tauhid Malang, udah semua kulluna fitahtana, ya ini pengurus ya. Kita tangan kanannya Ustadz sudah sampai Pujon benar-benar dididik seperti apa, benar-benar ditempa seperti tarbiyah, benar-benar tarbiyah yang sangat. Awalnya ngerasa kayak apaan sih ini pondok. Bahkan anak ingat betul waktu itu kita pernah sakit dan minta jemput. Karena di telepon tuh waktu bilang sakit itu aslinya banyak alasan, hanya alasan saja. Lebih condong ke alasannya daripada sakitnya. Telepon, ini pondok apa? Ini pondok
gak anu ini waktu itulah. Intinya masih belum kenal dan tidak sayang. Iya. Kalau dari pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Iya. Gitu ya. Tak kenal maka kenalan lah gitu. Mestinya gitu, Iya. mestinya gitu. Tak kenal. Nah, gitu. Jadi sampai akhirnya masuk di sana dengan nggak ada yang nyapa di tempat, karena memang pondok kita tercinta itu kan pondok pengembangan dan dakwah kan, rata-rata yang sudah mondok kan. Tapi istimewanya kita waktu itu benar-benar ibarat kita itu yang benar-benar tempat wadah yang dibersihkan dari kotoran yang kerak-kerak yang benar-benar susah dihilangin. Jadi kan itu Abi Ihya itu sering cerita. Jadi kenapa kok Pujon itu ada? Jadi memang tempat di mana kita itu sebagai alumni pesantren yang telah mondok itu tidak lagi minder, tidak lagi berpikir macam-macam, kecuali untuk menyebarkan warisan termulia baginda Nabi Muhammad, yaitu adalah ilmu. Sehingga potensi-potensi kita itu benar-benar digali gitu kan. Betul. Seandainya kalau besi itu ditempa jadi dari sesuatu yang penuh dengan karat dan tidak ada nilainya, ditempa sampai ada nilainya. Betul. Jadi memang rasanya itu kayak perih gitu ya, kayak sakit gitu. Ya memang saya pikir-pikir itu ada, Beb. Memang bahasanya itu saya ja'alullah ba'dal usri yusra. Iya kan? Tapi kalau ketika yusri itu sakitnya, perihnya itu enggak main-main. Usrinya. Iya, lalu baru kita dapat samrohnya itu. Betul. Ya memang ada perkataan juga al-ajr bigadri ta'ab. Iya. Kerasanya kita orang kan udah sekarang. Kan sekarang orang lihat antum. Iya. Lihat kita orang, alhamdulillah. Insyaallah la ni'mati masyayikh alhamdulillah al masyayikh kan gitu kan. Itu ngelihatnya enggak lihat dulu seperti apa. Itu dulu saya mobil enggak seperti itu. Kita semuanya pasti ada proses yang benar-benar pahit betul. Anu tuh masih ingat, Beb. Satu ketika baru-baru mondok itu ditugas dakwah TPQ di Maron. Kan jauh banget tuh. Anak khususnya saya itu kan nggak pernah jalan sejauh itu. Tiba-tiba berapa kilo itu antar pondok? Sekitar hampir 5 kilo. 5 kilo kan. Kita jalan 5 kilo hujan-hujan. Terus saya itu kan ada kayak sesak gitu kalau ada jalan tanjakan tinggi itu sesak saya. Itu jalan tanjakan tinggi hujan-hujan itu masih ingat banget. Sampai saya untung waktu itu hujan jadi saya bisa nangis tuh gak kerasa itu. Dan kelihatan orang. Kelihatan gitu ya. Iya. Saya tuh nangis jalan, ya Rob kok semenderita ini katanya. Saya naik. Ketika sampai di tempat TPQ gak ada orang. Ya Allah. Dan sakitnya. Itu sakitnya di sini. Dan itu 2 tahun saya di Pujon 2 tahun. Tapi sebelum itu kan saya banyak hal yang sekarang itu kita mengatakan jazakumullah alal masyayikh ala kudamaina itu masya Allah. Betul. Iya, itu yang paling maksudnya selain daripada dulu itu nata sandal. Jadi dulu itu ada konsep gini. Kan sering itu Abi Ihya itu mengatakan yang dari Kiai siapa? Yang di Lamongan itu yang bahasanya apa? Jaran sing lonteng-lonteng ora podo karo apa? Karo jaran sing lonteng-lonteng. Jadi kita itu sepertinya sebuah karya seni yang Abi Ihya lukis sehingga seandainya kita itu kuda untuk berperang berpacu kita sudah berwarna gitu jadi sudah kuat. Jadi bahasanya itu tidak akan ada nahkoda yang handal kecuali telah ditempa oleh deburan ombak dan badai gitu kan. Betul. Kalau antum apa yang paling sering antum ingat-ingat itu? Kok gini? Antum sekarang duduk ini karena tarbiyah seperti apa? Bagi kami memang ilmu itu ya segalanya, top-an ya, jelas ya. Yeah. Ilmu itu segalanya. Tapi ilmu, ibarat kita ini seorang santri yang sebelumnya kita pernah mondok, kita gak tahu nilai dari santri tersebut. Gak tahu ilmu itu seperti apa. Dulu kita orang di pondok sebelumnya megang kitab kemana-mana itu kan biasa. Dan itu kan diwajibkan. Tapi kita berbeda di Pujon. Sehingga kita benar-benar diajarkan bagaimana menata hati. Kan Abi kan mainnya kan gitu. Yeah. Benar-benar hati itu
paling pentingnya penting. Bahkan ada omongannya Abi yang melekat di kita itu kan, mek pengen dadi wali, ojo sampai di hati ini ono balu ngeri. Hati bersih kan gitu kan ya. Itu kan sering kita dengarkan seperti apa. Sehingga benar-benar ditempa betul hati itu yang sekiranya kok ngini dengan keadaan, dan benar-benar kita tahu keadaan menghadapi seseorang gimana, dan ilmu yang benar-benar kita pelajari semua itu yang awalnya kita hanya sekedar paham teori saja, akhirnya benar-benar kita paskan, oh karepnya seperti ini, karepnya seperti Ya kayak ini. contoh gini, di Pujon itu ada kita balik sandal. Di balik sandal dulu tuh saya tuh punya berpikir apa sih faedahnya balik sandal. Ternyata di situ tuh bahasanya Abihya kan glontorno ati. Lontorno hati. Jadi ketika kita berkhidmah kepada masyarakat, turun ke masyarakat, itu rasa bukan sombong, merasa ana khairun minhu itu nggak ada. Karena apa? Karena waktu itu kita dipanggil ustadz suruh balik sandalnya muridnya kan gitu kan, atau jamaahnya kayak gitu. Sehingga ketika kita pulang itu ya kita itu ya sandal. Jadi kalau ada orang ketika pun terjun lalu ada orang yang menghina perjuangan kita atau ingin ingin mengganggu kita atau ingin melecehkan kita, di hati kita tuh biasa saja, Pak. Jadi ya memang saya segitu memang. Iya. Sehingga saya duduk di sini itu bukan yang kita inginkan, tapi Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jika memang kita itu didudukkan kembali di bawah, ya memang kita orang bawah kayak gitu. Sehingga semua cobaan-cobaan itu bisa kita atasi dari pertama, yaitu adalah hati kita. Dan saya masih ingat juga, Beb, saya itu dulu pernah sama kudama itu, ada 2 kudama. Yang satu nyuruh ke barat, satu nyuruh ke timur. Dan ketika kita dapat dilema 2 pilihan tuh, kita mau ngapain ya? Mau ngikut yang satu suruh ke barat, ke timur. Kalau mau ngikut yang timur dimarahi yang di barat, yang nyuruh ke barat ngikut ke timur. Saya dulu gak pernah berpikir apa maksudnya, kok bisa kayak gini. Setelah kita terjun ke masyarakat, di masyarakat itu ada kubu-kubuan gitu. Betul. Sehingga kita sebagai orang yang mengerti ilmu agama itu kan dimintakan sama masyarakat untuk memilih atau mencari jalan keluarnya. Seandainya kita tidak ditempa di situ berkali-kali, Nggak bisa. tentu kita akan bingung dengan Nggak itu. bisa. Ya hatta ilmu yang kita pelajari kalau tidak diajarkan seperti yang kita rasakan di pondok, yang memang itu benar-benar kerasa banget ya, bagaimana pelajaran yang semua kita rasakan di pondok secara tarbiyah itu benar-benar emas bagi kita yang mungkin tidak bisa kita balikkan lagi masa-masa emasan itu loh. Benar-benar gimana dari orang yang pintar buka kitab tapi belum tentu dia bisa berbicara dengan orang. Kan gitu. Oh iya, saya ingat itu, pernah juga ini. Saya tuh baru selesai tauiyah 2 minggu. Tiba-tiba ada Ustadz Rozi itu sama Ustadz Misyar yang sekarang dipanggil Ustadz Umar itu. Waktu itu ada sanlat. Saya itu orang yang paling tidak pede depan orang. Maksudnya ngomong itu nggak pede. Yang ngerasa yang nomor 1 saya ngerasa saya tidak punya kompetensi public speaking, nggak bagus. Saya ngerasa ya memang itu bukan bakat saya. Iya. Terus dan ilmu saya juga nggak sampai ke situ. Tiba-tiba dipaksa tuh itu. Dulu saya ngerutu. Awal-awal tuh, saya nggak punya ilmunya. Saya itu bukan bakat saya itu nggak di situ. Terus kata beliau tuh bakat nggak bakat ngisi. Kok saya kata kok kayak kejam gitu ya. Akhirnya saya masih ingat tuh disuruh buat slide. Apa slide? Terus suruh dibuat apa lagi? Waktu itu disuruh buat nulis materi. Apa yang mau dibicarakan, apa yang mau disampaikan konsepnya. Enggak, materinya dibahas. Iya kayak ada silabusnya, kamu jam sekian kamu ngomong ini sekian gitu. Benar-benar tertata banget ya. Dan itu saya blank, nggak tahu. Sampai akhirnya saya tuh datang kepada kudama itu, kepada senior itu untuk nanya seperti itu, dan di satu sisi sepertinya memaksa, tapi di satu sisi mereka itu memberikan solusi gitu. Betul. Dan saya itu masih sampai ingat juga sampai suatu ketika saya itu dibawa Ustadz Samsul. Ustadz Samsul itu saya diajak ke Maron hari Jumat maksudnya pagi-pagi. Ikut. Iya, kenapa? Mau kemana Ustadz? Silaturahmi bahasanya.
Ikut silaturahmi sampai di sana agak lama ngobrol-ngobrol adzan. Mas inget saya, itu masjidnya itu di sini masjid, di sini ini mainnya. Ngobrol-ngobrol. Oh iya adzan. Sekarang Jumatan kan katanya tuh. Habis itu dikasih ini teks khutbah. Ini kamu khutbah. Gak persiapan, cuma tanyanya satu. Kamu tahu nggak rukunnya jadi khotib? Ya kan kita mondok sebelumnya kan? Jadi kita paham. Ya tahu Ustaz. Ini kamu khutbah. Kan karena prinsip di pujian tuh kan nggak boleh bilang la. Iya. Harus iya semua. Nggih. Akhirnya apa? Mas ingat ya, saya berdiri baru pertama nginjak kaki itu kayak apa namanya nih? Kayak lumpur. Tehel itu kayak lembut gitu. Gitu. Saya itu kayak apa namanya kayak masuk gitu. Iya, masuk ke dalam tuh hampir roboh ya. Saya masih ingat sama Ustaz Samsul tuh dipegang ya, dipegang gini. Terus dia bilang, "Gimana tuh? Gak apa-apa tuh." Saya, "Ya gak apa-apa Ustaz." Akhirnya saya tuh naik. Sampai khutbah itu jalan tuh gak nangkat gini udah gitu. Sampai ke khutbah waktu itu ya. Karena mungkin karena pendidikan ini ya, bukan kayak siksaan gitu. Memang benar-benar pendidikan. Saya tuh ditempatkan di tempat khutbah itu yang ada tutupnya gitu loh. Jadi nggak tingkat gini, yang ada gininya biar mungkin karena udah tahu kan kita masih baru gitu. Dan megang tongkat waktu itu. Dan itu kan yang di bawah itu kan ini kayu. Pas lagi dipegang tuh, ya kata saya sudah gak ada apa-apa, tapi bunyi di bawah. Tak tahu lah itu kok apa yang bunyi kata ada. Ternyata itu tongkat tuh gak nyampe ke bawah gitu, digini tek gitu. Tapi subhanallah. Barokahnya itu semua, Bib. Ya ketika kita pulang ke masyarakat, suatu ketika kita lagi tidak siap apa-apa, tiba-tiba suruh khutbah, disuruh berpidato. Ya barokahnya itu, seandainya saya dimanja untuk hanya kita dininak bobokkan, tentu potensi-potensi kita itu tidak akan lahir. Jadi kayak siap gitu loh. Jadi kapanpun, ayo khutbah sekarang langsung. Betul. Ayo langsung ini langsung. Ya Allah, saya ingat jadi pendidikan itu. Kalau antum gimana waktu jadi itu? Semua saya berpikirnya itu apapun yang dulu kita rasakan di pondok, yang kita rindukan sekarang itu semuanya peraturan di pondok, apa yang sudah dikonsepkan oleh jelasnya guru kita dan teman-teman senior itu benar-benar ngefek betul, bermanfaat betul. Sampai pernah di titik saya ingat betul itu wah masya Allah. Jadi ada di Pujon itu di Haromen itu kegiatan tahunan namanya amal bakti santri. Kita berangkat semua tuh, sepondok tuh berangkat semua. Orang 40 orang, kita tuh di Belora. Dan waktu itu saya nggak bisa bahasa Jawa. Mau nggak mau kita nggak bisa bahasa Jawa, dan mereka yang mendengar kita suruh ceramah, mereka juga nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak ngerti bahasa Indonesia karena di pedalaman kita, di dalam, di Randu Blatung saya ingat waktu itu. Sampai akhirnya semua kosakata saya tulis. Dan saya waktu itu punya senior, dan itu adalah Anda. Ya terus itu setiap hari itu ke pos. Beneran, ya Allah, setiap hari ke pos. Itu ngecek gimana perkembangan saya seperti apa. Saya ngerasanya yang di awal orang ini kok nyiksa sih. Tapi kalau sekarang saya berpikir ini bukan saudara-saudara, tapi kok seperhatian itu ke kami. Allah. Itu kan nggak masuk akal kan itu. Kok bisa? Itu kan bersinambung dengan ada saudara yang tidak bakal terputus, bahkan melebihi dari saudara sedarah. Itu saudara yang disambung karena Allah Subhanahu wa taala. Yang disambung karena Allah semuanya. Sehingga waktu itu terus diteter gimana perkembangannya saya seperti apa. Saya sampai pernah waktu itu saya nggak pakai alma mater, suruh antum mungkin lupa ya, nggak pakai alma mater, suruh balik, suruh ngambil alma mater. Padahal waktu itu bersih gladi bersih untuk acara malamnya. Udah pakai itu, ternyata saya lupa nggak pakai kopiah hitam, kopiah nasional. Nah, akhirnya kita suruh balik lagi pakai kopiah nasional. Waktu itu saya berpikir, oh udah dalamnya kaos saja terus pakai alma mater. Ternyata enggak, suruh pakai baju koko, suruh pakai alma mater, pakai kopiah hitam. Wah, itu akhirnya balik ke sana, udah makan, selesai makan, nggak ada air. Kita di tempatnya orang ya, ada dikasih makan sama orang-orang sana, nggak ada air. Ternyata maaf, di pojok masjid tempat kita acara ada orang nyetel lagu dangdut kenceng banget, dan terkenal di sana. Ternyata di situ adalah orang yang biasa itulah oleng lah gitu. Akhirnya saya waktu itu masih inget sama antum disuruh berangkat ke pojokan untuk minta air. Pikir saya ini sudah tempat
nggak tahu ini orangnya minum dan lain-lain, ini kok suruh minta air. Yang besar suruh mintanya. Udah masuk ke dalam apa? Oh, udah mau deket rumah, derdek, tapi tak beranikan sama kita orang. Sampai deket rumahnya, tahu-taunya udah masuk ke apa? Udah tok. Assalamualaikum, nggak dijawab waalaikumsalam. Apa? Jawab apa? Gitu. Apa nyeramai? Bahasa gitu. Enggak, boten masih waktu itu nggak selancar ini bahasa Jawa ya. Saya mau minta air gitu. Oh ya. Subhanallah, nggak diambil air sama orang itu. Baik ternyata ya. Baik orangnya. Iya. Kita terlalu sudan gitu. Berarti bener kata Abi ya. Saele-ele wong ono api api wong ono ele. Iya betul. Akhirnya dikasih air, udah tak kasih nih ke beliaunya ini. Tak kasih. Ternyata apa? Minum. Ini segini mas air. Wallah saya masih ingat itu. Segini air tuh. Suruh minum langsung, nggak boleh berhenti. Wah, saya ingat. Itu mungkin pelajaran seperti itu tidak kita rasakan ketika kita di pondok. Tapi ketika kita di luar, contoh, ada memang tradisi abi yang sering diomongkan abi. Mereka pengen dadi uang sing sukses dunia akhirat. Antara hakul adami sesama manusia itu ada 4 yang abi sering omongkan. Nguwongno uang, nyenengno uang, gatekno uang, orang gelakno. Itu kita benar-benar kita rasakan dengan didikan yang saya dapat dari beliau. Sehingga kita dapat di luar, kita diundang alhamdulillah, ataupun kita main ke jamaahnya pondok, jamaahnya abi, kita dikasih makan. Kadang makanan ini maaf kurang cocok di lidah kita ya, karena mungkin mungkin kita sok-sokan atau gimana ya. Itu mau tidak mau akhirnya kita makan untuk nyenengno uang. Dan itu memang yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saya cerita sedikit. Bagaimana Nabi ketika itu diundang oleh orang yang maaf ekonominya sahabat yang menengah ke bawah. Sehingga Nabi waktu itu ya mau datang. Iya, siap katanya. Tapi si sahabat ini bilang, Nabi ajak beberapa sahabat aja ya, karena saya punya dikit ini cuman susu yang saya punya. Nggak boleh ngajak banyak-banyak. Nggak boleh ngajak banyak kan gitu. Akhirnya sampailah Nabi ke tempat itu dan ahli sufa semuanya diajak. Banyak. Yang sahabat ini kaget. Ya apa ini mek dikit tok, ini mek satu kendi kecil. Gimana? Katanya sudah. Kata Nabi sudah. Stamin bahasa kita ya, jangan khawatir. Subhanallah min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkan tangannya Nabi dan itu waktu itu dikelilingkan susu ini. Sampai kelilingnya sampai 3 kali. Sampai kenyang semua itu. Sampai kenyang semua. Hatta katanya para sahabat, ya Nabi ini sudah di sini ya Nabi. Kenyangnya itu sudah di sini nih. Ini ya apa Nabi? Ya, sudah israf katanya gitu. Ikhlas surur katanya. Bahagiakan. Nyenengno. Ini orang maaf orangnya ekonominya kurang. Digitukan senengnya nggak mufakat. Nah, ini yang memang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang ada di pujon itu bukan ngawur, bukan hal yang benar-benar yang ngawur jahat gitu ya. Jahat tidak ada. Jahat itu kalau kita yang mungkin saya sendiri ngerasakan kita itu dulu liar mungkin betul. Iya. Masuk di pondok pujon itu benar-benar liar. Karena memang kita merasa ego, anania, ana. Lama jadi setan kita. Saya yang paling tahu, paling mestinya ini yang benar, ini salah saya ngukur gitu ya. Jadi kelihat orang kayak sok-sokan gitu, kita rasanya bukan apa. Senior ini mentang-mentang awas di luar tak begal gitu. Tapi kita gitu dia. Karena saking mangkelnya kita. Tapi benar-benar ketika kita sudah masuk ke selesai dari tarbiyah selama berapa bulan, itu benar-benar tidak ada jalinan ukhuwah persaudaraan yang melebihi dari itu yang kita dapat. Allah. Nggak dapat. Dimanapun nggak ada. Dan itu benar-benar hal yang mahal bagi kami. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah. Makasih banyak. Sampai ada satu sisi yang saya sampai bisa ngomong kayak sekarang ini. Waktu itu ada perkumpulan yang waktu itu juga seingat saya dilihatin di Abi Rabuh. Guru kita Abi Ihya itu Rabuh. Jadi waktu itu kita rapat tentang mau acara lah. Waktu itu acara multakoh, ya. Acara. Itu tahu-taunya beliau ini ngomong, ayo. Waktu itu beliau ini ngomong, ayo ngomong gitu. Saya pucet waktu itu. Pucet banget. Ya Allah, ingat saya. Antum lupa mungkin ya gitu ya. Iya. Wah, pucet banget. Dan kita itu ngerasa kitab itu kalau suruh ngomong depan gampang, depan orang itu gampang. Tapi kalau suruh ngomong sama-sama ustadznya, sama-sama taunya ini mau ngomong apa, padahal bukan ngomong masalah ilmu. Dan masalah rapat. Dan waktu itu sebelumnya udah ngomong konsep lo ya.
Padahal waktu itu saya bagian apa? Bagian sendal. Apa yang dikonsep gitu loh saya ingat. Apa yang dikonsep. Sampai segitunya tertatanya manajemen yang diajarkan di pondok kita itu tercinta benar-benar kerasa betul, sehingga waktu itu Anam ngomong akhirnya dan memberanikan, dan Abi waktu itu ngelihat, dan pandangan guru itu benar-benar melihat pandangan orang soleh itu benar-benar merefresh, benar-benar mengasih barokah, masukkan ilmu kepada kita, benar-benar waktu itu benar-benar kerasa betul. Tapi kan kalau masalah konsep-konsep kenapa kok setertata itu, mestinya kan itu diajarkan di yang sering kita dengar dari Abihiyya itu ahsin kama ahsanallah ilaik. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu kan harus optimal, maksimal, profesional. Maksudnya benar-benar ditata sedetail mungkin, seperfect mungkin, sehingga seperti apa? Seperti perfectnya Allah Ta'ala menata kita. Betul. Mata kita, tubuh kita, kehidupan kita, semua dikonsep dan semua ditakdirkan dengan tataan yang paling baik buat kita. Betul. Jadi kan kalau nggak mungkin orang-orang kalau mengatakan orang Islam tapi hidupnya berantakan, tidak terkonsep, atau enggak opo jari gitu Opo jari. Apalagi seorang dai kan. Iya. Bagaimana dai itu yang diajarkan Abi itu bukan mereka yang maaf-maaf hanya di mimbar, hanya di panggung. Tidak, kita diajarkan Abi ke warung juga. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang, sehingga kita diajarkan bagaimana menjadi khodim, pelayan bagi umat, seperti apa membenahi. Bahkan kita diajarkan maaf-maaf bukan hanya orang yang menghadapi bermuamalah kepada orang yang berkofiah. Kita bagaimana menghadapi beberapa orang. Bahkan ada satu cerita, teman-teman ketika waktu itu amal bakti santri, itu dari mereka itu ditempatkan di tempat terbesarnya maaf-maaf orang yang setengah laki setengah perempuan. Oh pernah? Pernah. Tahun itu tahun 2000 udah gak ada itu. Udah berangkat. Antum udah berangkat ke Mekah itu. Jadi kita diingat betul berkah dari Abi itu benar-benar kerasa ketika kita keluar di amal bakti santri itu, yang kita masih di pondok dengan kegiatan amal bakti santri. Pernah sampai di titik bagaimana kita didadak kayak antum tadi itu. Pernah kita didadakkan dengan orang yang mereka itu maaf. Sampai ini bahasan yang agak agak sedikit lucu. Jadi waktu itu kita didatangkan, disuruh silaturahmi untuk agak dukun yang kita silaturahmi. Kita suka mistik gitu. Dan itu benar-benar ketika kita masuk ke sana itu dibilang, sampean sopo? Sampean iki sopo? Sampean iki sopo? Kok bercahaya? Saya ingat betul waktu itu jawaban yang muncul keluar dari saya bukan siapa-siapa. Saya santrinya guru saya Kiai Ihya, dan Kiai Ihya, Abi Ihya mengajarkan untuk tidak lepas dari sholat tahajud. Oh gitu tuh. Iya. Dan benar-benar kerasa betul kan gitu kan ya. Tahajud kan benar-benar ditekankan sama dia. Memang bahasanya apa ya? Jika di dalam syariat kita itu tahajud itu bagian dari hal yang diwajibkan kepada Rasul, tapi tidak diwajibkan kepada umatnya. Kenapa? Hikmahnya apa? Asa ayyab'atha rabbuka maqamam mahmuda gitu. Jadi senjatanya kita untuk kita bisa berjuang apa itu, kenapa kok bisa diwajibkan? Pasti ada rahasia-rahasia kan. Tidak mungkin seorang rasul itu mendapatkan kewajiban dan kecuali itu ada sesuatu yang sangat kuat yang harus dipegang erat oleh baginda Nabi Muhammad. Tapi Pujon tuh saya rasakan tempat yang pondok pesantren yang sangat barokahnya itu besar sekali. Dan kebarokahan Pujon itu bukan hanya bisa kita rasakan di dalam ilmu kita yang Masya Allah yang kita dapatkan, tapi banyak hal yang kita rasakan itu bukan karena diri kita, bukan kelebihan kita, tapi karena barokah guru kita. Itu yang jarang ya. Itu yang jarang sekarang. Biasanya kan orang-orang sekarang kan dia ngerasa udah, anak dari sini, lulusan sini kan gitu kan, itu kan jarang. Iya. Enggak, sekarang tuh kan banyak gini, orang ngerasa mereka tuh sukses, mereka itu mampu untuk bisa menggapai apa-apa yang dia inginkan tanpa butuh bagi tanda kutip ya, tanpa butuh barokah gitu. Nggak ada barokah itu. Yang ada itu kalau orang bekerja maksimal dia akan dapat. Padahal tidak semua demikian. Banyak orang yang tidak mampu secara contohnya saya itu bukan tipikal orang yang
banyak bicara dengan orang lain. Dulu tuh saya tuh paling kalau kumpul sama orang tuh saya tuh nggak bisa ngobrol. Atau apalagi sampai di depan mimbar, apalagi sampai depan itu enggak. Itu asli murni karena barokahnya guru. Karena apa sih bahasa barokah itu kan ziyadatul khair. Al barokah itu ziyadatul khair. Bisa jadi kita punya kekuatan atau kemampuan itu 70% atau 50% karena barokah kita itu jadi 100%. Betul. Bahkan lebih daripada itu. Bahkan ada yang punya 20% jadi 100%. Kemampuan-kemampuan itu karena apa? Karena itu juga diajarkan Nabi, Beb. Jadi suatu ketika itu ada dalam sebuah riwayat Sayyidina Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu selalu sering main ke bibinya, Sayyidatuna Maimunah. Dan beliau itu sering melihat Nabi ketika datang kepada istrinya itu selalu melihat apa yang dibutuhkan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ingin sedang apa yang dia lakukan, terus ketika dia duduk apa yang dibutuhkan. Sampai suatu ketika Ibnu Abbas itu melihat Rasulullah pengen ke kamar mandi. Lalu sama Ibnu Abbas itu disediakan kalau sekarang tuh gayung, disediakan air tuh diisi. Sampai Rasulullah ditanya, "Siapa ini yang ngerjakan ini?" Yang ngerjakan apa? Yang buat menyiapkan itu, ya. Terus kata bibinya beliau, kata babinya beliau tuh bilangnya gini, itu semua itu kerjaannya Ibnu Abbas itu katanya. Terus wajah Nabi itu berseri-seri. Terus beliau mengatakan mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan saya juga tulis itu di kitab dari buku karya saya kecil itu. Insyaallah nanti ada ya? Insyaallah nanti itu akan siap. Ditunggu nanti disaksikan ya. Coming soon insyaallah. Jadi beliau itu kata para ulama Ibnu Abbas itu kan habr. Jadi atau bahrul ilmi sampai karena doanya Nabi jadi termasuk min abadilah. Min mukthir kalau nggak salah. Beliau tuh abadilah yang min mukthir. Mukthir itu apa? Orang yang banyak riwayatkan hadisnya Nabi. Dan juga tarjumanul Quran gelarnya. Orang yang bisa ahli handal dalam dan paling sampai pada kapasitas para sahabat tuh tahu kalau beliau itu paling handal untuk menafsirkan Al-Quran dan paling pas. Dan itu min barakatil Syekhuh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu min barakatil khidmah doa. Al-khidmah iya. Jadi yang akhlak ini yang kita sekarang sebagai santri itu lakukan itu sudah diajarkan oleh sahabat kepada Rasulullah dan juga beliau ceritakan kepada santrinya untuk demikian sampai kepada kita. Jadi kita ini bukan maknanya ketika kita ingin menyenangkan guru itu kita maknanya sebagai budak, bukan. Itu yang banyak. Tentu bukan. Sekarang bahkan sekarang itu bahkan banyak yang merasa gurunya itu dihilangkan. Jadi dia ngerasa, ya saya alim ini karena usaha saya di pondok. Jadi dia juga ngerasa, dia ngerasa ini semua atas keahlianku, perjuanganku dan lain-lain. Sehingga kan apa yang memang dia dapat dari mana? Dia kan nggak sadar yang antum tadi omongkan kan? Dia nggak sadar yang didapatkan sehingga ada perkataan kan ad-dinul bil isnad. As-sanatu minad din. As-sanatu minad din. Sehingga Ibnu Barak. Ad-dinul bil isnad itu kata au kama qala Nabi itu. Sehingga berkata kita mendapatkan hadis aja melewati para sahabat melewati guru kita ila sahabat sampai ila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang sekarang seperti itu sehingga banyak itu sekarang yang mungkin mereka itu ya gak ada, jangan pun barokah. Orang yang nunduk itulah aja loh. Kan banyak gitu Ustaz ya. Banyak orang yang nunduk, dia takzim aja nunduk lihat gurunya gitu, itu dibilang apa sih? Kok gak zaman sekarang gitu. Kuno kan gitu kan. Tapi ya gitu, Beb. Kalau orang sekarang itu feodalisme, Beb. Jadi sudah enggak ini. Saya masih ingat ada seseorang itu berkata gini, kita itu kenapa kok bisa demikian? Karena kita mengikuti Nabi kita dan kita ingin mendapatkan pahala dan barokah tentunya ya. Jika kita itu konsep itu dikatakan sesuatu hal yang baik, tidak baik,
Jika kita itu tidak menunduk gara-gara agama, pasti orang itu akan menunduk kepada Tuhan-Tuhan yang kita sebut sebagai Tuhan. Mereka akan datang menunduk, pasrah, diatur kepada Tuhan-Tuhan yang kita sebut sebagai Tuhan. Dan Tuhan itu bukan lagi bukan yang kita kejar, bukan sebuah pahala, tapi sebuah harta. Ya seperti itu, zaman sekarang ngetren, bukan nggak pahala, nggak penting. Saya bisa mau diatur suruh ke barat, suruh ke timur, ke utara, ke selatan, nggak boleh tidur jam sekian, diatur tidurnya, diatur makannya. Itu karena apa? Karena sesuatu yang dia iming-imingkan. Iya kan? Iya. Sebenarnya juga kita ya gitu. Cuman bedanya mereka ikut siapa, kita ikut Nabi gitu. Begitu. Sampai ada perkataan itu kan. Sekarang ada ucapan tuh nyamar ma'ruf, nyambi mungkar. Nyamar ma'ruf, nyambi mungkar. Gimana itu maksudnya? Ya dia nyamar ma'ruf. Dia kelihatan kayak dia setara gitu ya. Setara, dan dia ngerasanya dia itu ngerasa orang yang paling baik, orang paling. Tapi nyambi mungkar karena dia diatur oleh orang-orang yang berduit. Iya. Kan seperti itu. Sehingga mereka menghilangkan keberkahan dari guru. Kalau adat dari kita kan memang yang diajarkan oleh guru kita Abi Ihya dan guru utamanya Abu ya, kan pasti bilang, ada syekhi, ini omongannya syekhi Abu ya Abi kan sering gitu kan, kita kan seperti itu kan. Sehingga benar-benar kerasa. Kalau sekarang kan tidak. Mereka benar-benar adanya maaf mereka malah benar-benar itu nyamar ma'ruf nyambi mungkar itu. Tapi ini sebenarnya orang itu ketika dia mengkritik itu sebenarnya ada sesuatu yang tidak baik bagi orang lain, atau tidak sampai kebaikan itu kepada orang lain, sehingga dia merasa itu bukan suatu hal yang baik gitu loh. Malah ada istilah itu agama itu adalah sesuatu yang membodoh-bodohi. Dengan tadi itu ya. Iya. Sampai dibilang kok diperbudak sih? Iya. Santri apa budak kan gitu kan ya? Iya, kayak gitu. Padahal kita itu adalah orang kita berbuat baik kepada siapapun atau menyenangkan atau membantu siapapun itu semua bukan budak maknanya. Ya kita budak, tapi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita Abdullah kan. Kita mengerjakan ini karena Allah. Kita bisa membantu, kita bisa ngangkat kalau zaman dulu itu gotong royong. Contohnya kita bersih tanpa biaya, memang uang butuh, Bib. Iya, semuanya. Tapi uang, kata orang, ngapain kamu nggak bilang nggak butuh uang. Butuh uang itu. Uang itu butuh, tapi tidak menjadi landasan kita untuk berbuat baik atau tidak. Nah, kayak gitu. Sebagian orang kan kita berbuat baik, kita membantu kalau ada sesuatu itu. Tapi kalau nggak ada sesuatu itu, kita tidak bisa membantu. Ini loh. Yang tadi antum omongkan, sekarang itu orang banyak salah kaprah. Banyak orang salah berpikir. Dunia itu dipikir segala-galanya. Apalagi ada kejadian sekarang yang rame, ya Allah, kita miris ya dengerin ya. Tapi mereka seneng ya, para syuhada di Pondok Buduran Al-Ghazini ya. Masya Allah. Dengan adanya itu mereka malah terdoktrin bahwasanya, ya kalau gitu anakku ini tak omong dari kecil kok malah jadinya seperti itu. Sehingga mereka berpikirnya, apa sih? Gak bakal jadi orang sukses kok. Gak harus sukses kalau pengen sukses gak harus mondok di situ. Gak harus mondok di mondok gitu kan. Buktinya mati malah apa gimana sih? Mana katanya berkah? Mana katanya ulama itu pewaris Nabi? Kok jadinya kayak gitu? Sekarang kok gitu kan? Itu kan pikiran yang gimana ya padahal? Ya kan gini, zaman sekarang itu kan, saya masih ingat ada sebagian ulama itu ngomong gini. Konsep di dalam Islam itu tidak ada tamak satu ya. Kenapa kok bisa ada istilah tamak? Jadi gini, kita tuh melihat dunia itu tempat untuk kita beribadah kepada Allah. Sehingga kita itu semua apa yang kita lakukan, ya kayak tadi bahas itu, ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi kita itu harus profesional. Setiap yang kita lakukan harus ditinjau atau dikonsep sedemikian profesional atau sedemikian baik sehingga kita itu
sampai kepada tujuan agama itu adalah kesempurnaan ya gitu. Jadi cuman bedanya gitu, kita dengan sebagai santri itu sering diajarkan guru kita untuk kita itu tidak menjadikan dunia adalah cita-cita. Iya kan? Betul. Jadi bedanya apa sih? Kita bekerja siang malam untuk menguasai dunia, atau kita bekerja siang malam karena Allah. Kenapa coba antum? Jadi kalau cita-citanya kaya, kata sebagian para ulama ngomong demikian. Kalau orang cita-citanya itu ingin banyak uang, mesti suatu saat ketika dia tidak mampu mendapatkan uang dengan cara baik, dia akan mencari dengan jalan jahat. Na'udzubillah min dzalik. Atau juga kemuliaan atau pangkat. Kalau cita-citanya pangkat, ingin dihormati, itu cita-citanya diperjuangkan beneran. Ketika dia tidak mampu untuk meraihnya itu dengan cara yang halal, maka dia akan mencari dengan cara yang haram. Makanya di dalam agama itu konsep itu diubah. Cita-cita itu boleh demikian, tapi itu bukan prioritas. Kita boleh pengen kaya, boleh. Kalau kita pengen miskin juga boleh. Pengen mulia, pengen jadi orang terhormat, boleh. Tapi kalau dalam Islam itu menghambanya lebih utama. Jadi saya itu ingin menjadi hamba yang kaya. Seandainya pun karena hamba yang lebih dulu, karena ibadah yang lebih dulu, seandainya pun saya tidak kaya, saya tetap harus menjadi hamba yang baik. Sehingga dia tidak mengerjakan perkara-perkara fahisyah, perkara-perkara keji itu. Dan zaman sekarang itu sangat familiar, sampai-sampai gitu, Beb. Orang-orang yang berkonsep bahwasanya dunia itu ada segalanya, melihat barokah itu ya nggak ada. Sampai-sampai ada istilah itu, kita itu sama, nggak ada barokah, kiai ya nggak barokah. Padahal maknanya kenapa sih kok kita menghormati kiai atau membedakan diri kita dengan orang ulama, dengan para orang-orang yang ahli ilmu? Ya karena Al-Quran memerintahkan itu. Ya seperti Allah Ta'ala firmankan itu kan, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Jadi nggak sama orang yang ahli agama dengan yang tidak ahli agama. Begitu juga kita tidak pernah akan menyamakan Rasul dengan yang bukan Rasul. Ya Rasul itu manusia, al-bashar, tapi lakal bashar juga. Gitu. Karena apa? Karena kemuliaan mereka itu, kemuliaan baginda Nabi itu, ya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qurannya, bahasanya Rasulullah itu adalah al-bashar, tapi wahyun yuha. Ini yang istimewa. Kalau orang pewaris orang-orang wahyu yang diwariskan ke Nabi, ya kemuliaannya lebih istimewa daripada kita. Dan parahnya, sebagian kita itu karena merasa diri kita sama, sampai kita itu ingin mengatur sesuatu yang bukan ahlinya. Ada orang yang tidak ahli pendidikan, ingin mengatur orang yang ahli pendidikan. Padahal Nabi itu kan pernah bersabda dalam hadisnya, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris. Jadi kalau sesuatu itu tidak dikerjakan oleh orang yang profesional, maka ya tunggu saja kehancurannya. Maknanya apa ya? Ya nggak sama orang yang ahli, yang profesional dengan orang yang tidak profesional lah gitu loh. Husnudzon sama guru sudah dianggapnya tidak penting, atau barokah itu sudah tidak ada. Ya satu-satunya jalan kita itu apa? Ya kita hanya bisa mendoakan orang-orang itu agar bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk diri kita. Betul. Semoga kita diselamatkan oleh Allah di zaman yang penuh fitan ini gitu. Iya, betul. Ya memang adanya beberapa kejadian sekarang ini benar-benar terlihat bahwasanya banyak dari orang-orang mereka yang melek akhirnya. Mereka meleknya juga ngerasa ada satu sisi mereka ada kejadian yang mereka itu adab itu kepada guru, apa sih usudan kepada guru. Tapi banyak dari beberapa orang itu, separuhnya juga itu mereka itu benar-benar ngerasa adab itu penting ya, terutama bagaimana mereka merasakan sebagai orang tua. Iya. Kan itu kan berefek betul tuh, barokah dari pondok, utamanya barokah dari guru yang punya guru murabbi. Dan itu husnudon kepada guru. Bagaimana kita melihat guru itu adalah ala-ras segala-galanya. Sehingga itu berefek betul di bermuamalah kepada keluarga dan orang tua dan untuk masyarakat. Sehingga memang itu yang sekarang benar-benar mulai terkikis. Cuma ada yang mereka yang sadar
sadarnya mereka itu bahwasanya oh ternyata sepenting inikah ilmu. Iya, karena gini, Beb. Ketika kita menghormati guru, kita tuh tahu bagaimana menghormati orang tua kita. Betul. Ini loh, begini loh caranya menghormati guru. Ketika guru kita mengatakan demikian, kita juga diajarkan begini loh menghormati orang tua. Iya, dan itu tidak didapat kecuali memang hanya di dalam pondok. Kan ada seperti itu. Bahkan Nabi kan berkata bagaimana laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Iya. Itu ada didapat di pondok. Iya. Bagaimana kita menghormati yang lebih senior daripada kita, dari tua secara umur, dan yang lebih kecil daripada kita, bagaimana kita menyayangi mereka, itu kan dapat. Iya. Bagaimana itu dapat di luar sehingga tetap ada tata krama. Yang memang tata krama ini benar-benar sekarang menjaga harmonis itu sebenarnya kan. Tata krama itu kan sebenarnya suatu tindakan agar secara antara masyarakat itu hidup harmonis. Betul. Jadi ada tempatnya berbicara, itu tidak semua apa yang ada di hati boleh dikeluarkan, atau semua yang kita ingin lakukan kita lakukan dengan bebas. Tidak. Kita itu tidak ada di dunia ini yang benar-benar terbebas. Kita itu akan terhimpit dengan kewajiban dan hak orang lain juga. Betul. Sehingga apa yang memang orang-orang rasakan, terutama kita ya. Bagaimana kalau kita benar-benar merasakan kembali kepada tadi bahasan berkah. Yang memang kalau di pondok dia benar-benar merasakan, benar-benar ngerasa berkah dari guru. Itu semua kehidupan tidak lepas dari barokah. Iya. Kan adat yang kita seperti di Indonesia ini, terutama di Jawa itu dikit-dikit barokah. Dikit-dikit barokah. Tapi kita mau dicuci otak nih. Dengan apa yang ada di sosmed kita. Bagaimana keberkahan itu dihilangkan menjadi idealisme. Sehingga ya tadi kembali kepada omongan antum, uang. Akhirnya ada penyakit namanya bahasanya hubbud dunya wa karahatil maut. Ya. Wahan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga enggak ada bahasan pentingnya ilmu, pentingnya pondok, pentingnya hal-hal itu, padahal kita kemuliaan yang didapat oleh baginda Nabi itu yang diturunkan sekarang adalah bagi para pewarisnya. Bahkan bagi pewarisnya itu hanya yang mengenalkan sami. Kan ada orang pengajian hanya dengar sami, pendengar saja, dan dia melakukan, dia mendapatkan kemuliaan. Iya. Kritik-kritik itu, Beb, kepada kita yang pesantren-pesantren. Mereka itu lupa bahwasanya kita itu dianggapnya tradisi pesantren itu tidak berkembang. Padahal kemerdekaan kita itu lahir dari pesantren-pesantren. Dan kerajaan-kerajaan itu dan pewaris-pewaris budaya-budaya itu kita warisi dari pesantren-pesantren. Betul. Lalu mengatakan kita kalau pesantren akan tertinggal. Enggak, kata siapa? Berapa banyak presiden yang alumni pesantren. Betul. Anggota dewan pesantren, polisi pesantren, TNI pesantren. Dan pesantren itu tidak jumut hanya sekilas urusan ngaji dan ngaji, enggak. Perkara kebaikan-kebaikan yang lain itu sudah diajarkan dari baginda Nabi. Betul. Sahabat Nabi ada yang jadi prajurit, ada yang jadi orang kaya, jadi politikus, ada yang berdakwah, ada yang hanya jadi petani. Dan itu juga diajarkan di pesantren. Kalau mengatakan pesantren jumut, malah kita itu pernah sangat terhina, dan pesantren pernah melepas kehinaan itu di Nusantara ini. Terus bagi antum, semua dari kita pembahasan yang tadi itu, Beb, apa yang antum merasakan dari pesantren Pujon kita dulu mondok, terus ketika keluar itu apa yang antum merasakan, terus bagaimana zaman ini yang ya zaman akhir kata baginda Nabi itu. Ada beberapa hal sih, cuma gampangnya bahasanya gini. Proses yang memang sekarang proses yang dulu kita benar-benar kita rasakan pahitnya itu, ya sekarang bakal kita rasakan manis. Tapi kemanisan itu tidak lepas dari memang seorang guru yang menjadikan kita benar-benar orang-orang yang mulia. Yakni maknanya kemuliaan itu kita dapat karena bersambung kepada baginda Nabi Muhammad. Yang beliau dari guru. Secara duniawi dan ukhrawi. Dan ketika kita memegang bagaimana kita ini santri. Kita kan santri ya. Yeah. Sampai kapanpun kita santri bahasanya. Yeah, bahasanya Abu ya kepada Abi Ihya.
sampai kapanpun kita santri, kalau kita benar-benar ngerasa santri betul sampai kapanpun, bahwa kemuliaan bakal terus mengalir kepada kita. Makanya kan ada pembahasannya Abi itu bilang ketika memang santri itu gelem ngajar, gelem intisyarul ilm, membagi ilmunya, dia gak bakal keleleran bahasanya Abi kan gitu kan. Orang bakal keleleran. Jadi kalau kata saya, bagaimana kemuliaan santri, yang santri itu sangat istimewa, dan santri yang benar-benar irtibat, sambung sama gurunya, benar-benar terus menyambung kepada gurunya, bukan hanya di pondok tapi utamanya di luar pondok. Kalau saya seperti itu. Jadi kesimpulannya itu tidak mungkin keluar dari sebuah lisan bahwasanya kesuksesan itu tidak mungkin keluar dari lisan yang seorang santri, kecuali dia menyandarkan kesuksesan kepada perjuangan dan doa dan barokah daripada guru-guru kita. Dan guru barokah itu tidaklah didapat oleh guru kita secara dirinya sendiri, kecuali sampai ke guru dan tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu Beb, yang mungkin semoga percakapan dialog kita, ngobrol kita ini barokah, sehingga juga mendapatkan nadrah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya minta maaf. Nah, saya terima kasih, jazakumullah sudah diajak seperti ini, ya Rab, ya Rab. Saya minta maaf telah mengganggu antum Habib, dan astafid katsir, banyak faedah-faedah yang kita dapat. Semoga kita terus bersaudara, terus kita berkumpul di dunia hatta insyaallah hatta akhirat, dan berkumpul daripada guru-guru kita Sayyidul Walid Abu Yasin Muhammad ibn Alawi al-Maliki dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jazaa, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.